Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang jenis batu badar atau benda bertuah. Karena banyak WA yang masuk saudaraku. Banyak saudara-saudara kita yang awam yang masih belum paham. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam ya saudaraku. Begini saudaraku, apakah badar biselonatah itu kalau dibelah, digosok, dibikin cincin itu tuahnya akan hilang, Gus? Sebenarnya tidak saudaraku, tidak hilang. Cuman kita juga harus paham saudaraku, badar biselonatah yang bisa dibikin cincin itu yang masih kosongan, yang belum aktif. Karena kalau barangnya aktif itu akan sangat bahaya saudaraku, membahayakan yang gosok batu itu sendiri. Seperti itu saudaraku. Jenis badar apapun kalau sudah aktif, kalau batunya bertuah sudah aktif digosok, itu akan sangat bahaya dan membahayakan orang yang menggosok batu itu saudaraku. Jadi harus paham dulu, jangan asal-asalan ya saudaraku, karena efeknya sangat bahaya. Begini saudaraku, saya mau cerita sedikit untuk memberikan edukasi karena dulu pernah kejadian dan sudah banyak saudaraku. Di daerah Pati sini saudaraku, ada dulu yang pernah ikut-ikutan gosok batu badar besi empu. Mikirnya dia kan itu dia gosok batu badar besi bisa dibikin cincin. Akhirnya orang itu ikut-ikutan saudaraku. Namun yang terjadi, orang yang ikut-ikutan tadi itu sakit saudaraku. Gak lama sakit dan akhirnya orang itu meninggal dunia. Itu tidak orang satu dua saudaraku, banyak kejadian seperti itu. Karena apa? Karena untuk menggosok batu badar atau jenis batu badar yang bertuah itu kita harus paham dulu saudaraku. Contoh, kita mau gosok badar biselonatah itu harus paham saudaraku, badar biselonatah itu dari petilasan mana, badar besi empu itu tadi dari petilasan mana. Kalau sudah paham baru kita tawasul saudaraku, tawasulan. Jadi kita harus paham betul juga saudaraku, barangnya itu tadi yang kita mau gosok itu aktif apa tidak. Kalau tidak aktif, tidak apa-apa saudaraku. Kalau sudah aktif, kalau kita gosok, itu bahayanya di situ saudaraku. Dia akan terkena tuah dari kodam itu. Kalau pakarnya sih simpel saudaraku, dia kalau tahu barang itu aktif, kalau pengen digosok, kalau pakar, kodamnya dia disingkirkan dulu saudaraku, bahasanya seperti itu. Jadi dia lebih aman, tidak membahayakan orang yang menggosok batu itu atau yang membikin. Seperti itu ya saudaraku. Banyak kejadian seperti itu saudaraku, orang yang ikut-ikutan seperti itu tadi. Dan banyak juga yang meninggal. Itu ada teman saya juga saudaraku, yang pernah videonya saya unggah, namanya Mbah Kijan. Itu videonya kan pernah
datang ke rumah saya, pernah saya wawancarai, videonya pernah saya unggah di YouTube itu. Itu saja, saudaraku. Pemburu yang sudah istilahnya lebih lama daripada saya, itu aja kalau suruh gosok tidak berani ke saudaraku. Karena ada salah satu temannya itu yang ikut-ikutan tadi, saudaraku, meninggal dunia. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Itu yang salah kan yang ikut-ikutan itu tadi, saudaraku. Karena apa? Karena kurang paham. Contoh lagi, ini kan ada tasbih, saudaraku. Ini tasbih Badar Pulosane, rajanya Badar, rajanya besi. Itu sangat susah sekali kalau diproses, saudaraku. Sangat susah sekali. Dan barangnya juga sangat langka. Tasbih ini saja, saudaraku. Itu kalau di Pati cuma saya yang punya, saudaraku. Mungkin di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia itu cuma saya yang punya tasbih seperti ini, yang dari bahan Badar Pulosane. Dulu teman saya juga ada yang dari Jepara, seorang spiritual. Itu pengen melubangi batu satu biji nih, saudaraku, satu butir. Itu memakan waktu kurang lebih 1 hari. Dan habis itu mesinnya meledak. Mesin burnya itu loh, saudaraku, meledak. Akhirnya beliaunya juga kapok sih. Karena orang itu juga memang spiritual, cuma yang kurang pas itu dia tidak mempelajari kodam, saudaraku. Jadi dia tidak tahu barang yang diproses itu tadi aktif apa tidak, yang mau digosok. Kalau barangnya masih kosongan itu tidak apa-apa, saudaraku. Cuman kalau barangnya itu sudah aktif, yaitu tadi, saudaraku, sangat bahaya. Seperti itu, saudaraku. Mending kalau saudaraku pengen punya jin Badar Psilonatah, cari yang sudah jadi saja, saudaraku. Nggak usah ikut-ikutan apa ya, seperti itu yang ditakutkan tadi. Kalau barangnya aktif, saudaraku tidak tahu. Nanti kalau ada apa-apa kan ya kasihan. Seperti itu, saudaraku. Jadi kita cari amannya aja lah. Cincin Badar Psilonatah itu yang sudah jadi kan ya ada. Ngapain kita ikut-ikutan lah bahasanya, gosok-gosok seperti itu. Tidak sesuai lah nanti kalau ada apa-apanya itu menimpa diri yang gosok itu tidak sesuai, saudaraku. Seperti itu ya, saudaraku. Semoga edukasi kali ini itu lebih bermanfaat ya, saudaraku. Dan saya juga akan selalu memberikan edukasi terus, saudaraku, supaya untuk menambah wawasan. Karena masih banyak saudara-saudara kita itu yang belum paham-paham. Meskipun sudah saya bikinkan edukasi itu, video edukasi itu sudah ada ratusan mungkin yang pernah saya unggah itu. Banyak edukasinya, sudah banyak. Cuman itu tadi, banyak saudara-saudara kita yang awam itu yang masih belum paham. Yaitu tadi, kalau bendanya bertuah, saudaraku, meskipun digosok, saudaraku, itu nanti kalau diaktifkan ulang, kalau jenis badar itu akan tetap sama hasilnya. Hasil tuahnya akan tetap sama meskipun dipotong-potong batunya. Cuma nanti kalau mau diaktifkan ulang lagi, supaya tadi kan dibikin cincin ya, saudaraku, atau dibikin apalah bahasanya. Itu kalau diaktifkan ulang dia akan kembali lagi seperti semula. Tuahnya akan kembali semula dan tidak berkurang atau hilang.
Contoh kayak kalau kayu saudaraku, itu kayu stigi. Kayu stigi itu kan walaupun dipotong sekecil apapun, tuahnya akan tetap sama. Dia tidak ada berkurangnya. Karena apa? Karena kayu stigi itu bertuahnya alami saudaraku. Seperti jenis batu badar, kayak badar besi lonata, badar besi empu, kayak badar besi pelusani seperti ini, itu tuahnya alami. Kalau diaktifkan, dia akan aktif. Meskipun dipotong-potong, dia akan seperti semula. Dia akan bagus lah bahasanya seperti itu. Ya tergantung kualitas batunya saudaraku. Kalau memang batunya itu tuahnya kuat, ya akan hasilnya akan kuat. Kalau tuahnya kurang bagus, ya kurang bagus lah. Kurang lebihnya seperti itu ya saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini. Semoga menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Salam hormat saya, Gus Edi.